Setiap hari bisa jadi muncul berbagai macam artikel baik di internet maupun media mainstream seperti koran dan majalah tentang fobia. Ada yang menjelaskannya dengan sesuai, namun ada pula yang masih kurang tepat. Kebanyakan orang bahkan menyamakan fobia dengan sekedar rasa takut saja. Bagaimana dengan pengertian sebenarnya menurut ilmu psikologi? Apakah kita dapat menyamaratakan semua takut sebagai fobia? Yuk, kita bahas di Psikopedia. Fobia termasuk dalam gangguan kecemasan. Fobia adalah ketakutan yang mengganggu terhadap objek atau situasi tertentu yang tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkan. Orang tersebut berusaha keras untuk menghindari objek atau situasi yang ditakuti. Gejalanya begitu kuat sehingga menyebabkan distres atau mengganggu aktivitas sosial atau pekerjaan mereka. Bahkan, ada yang bisa merasa begitu cemas dan ketakutan ketika mendengar kata sumber ketakutannya itu disebut. Ada dua jenis fobia, yaitu spesifik fobia dan social fobia. Namun, topik yang kita bahas ini lebih kepada spesifik fobia. Menurut DSM-5, buku manual diagnostik gangguan mental terbaru, spesifik fobia adalah ketakutan yang intens dan irasional terhadap objek atau situasi tertentu. Fobia berdampak pada sekitar 19 juta orang dewasa dan wanita 2 kali lebih mungkin mengalami spesifik fobia. Fobia juga bisa terjadi pada anak-anak. Beberapa orang mengalami lebih dari satu spesifik fobia secara bersamaan. Sekitar 75% orang dengan spesifik fobia takut terhadap lebih dari satu objek atau situasi. Rasa takut dan fobia berbeda, sehingga penting untuk mengetahui perbedaannya. Para psikolog saat ini menggunakan DSM-5 untuk melakukan diagnosis terhadap klien yang diduga mengalami spesifik fobia. Psikolog akan menilai aspek-aspek seperti hadirnya ketakutan yang tidak masuk akal, berlebihan, persisten, dan intens, respon kecemasan muncul dengan segera, adanya penghindaran atau menahan distres yang ekstrim, berakibat membatasi hidup, durasi selama 6 bulan, dan tidak disebabkan oleh gangguan lain. 5 jenis spesifik fobia antara lain yang pertama, natural or environment type, yaitu fobia terhadap alam, cuaca, dan peristiwa yang terjadi di sekitar atau situasi. Ini dapat meliputi rasa takut pada guntur dan kilat yang disebut astrafobia atau air yang disebut aquafobia. Yang kedua, injury type, yang meliputi rasa takut pada cedera fisik atau luka seperti takut pada dokter gigi, yang disebut dentofobia atau suntikan, yang disebut trypanofobia. Yang ketiga, animal type. Rasa takut ini berpusat pada hewan atau serangga, dapat meliputi rasa takut pada anjing yang disebut sinofobia, ular yang disebut ovidiofobia, dan serangga yang disebut entomofobia. Yang keempat, situational type. Tipe fobia ini berpusat pada rasa takut yang dipicu oleh situasi tertentu. Ini meliputi rasa takut akan mencuci yang disebut ablutofobia dan ruang tertutup yang disebut klaustrofobia. Yang kelima, tipe lain, yaitu rasa takut yang tidak termasuk dalam 4 tipe di atas. Ini dapat meliputi takut akan boneka, muntah, suara keras, dan sebagainya. Jadi, menurut kamu, fobia apa yang sering ditemui di masyarakat kita? Tulis di kolom komentar ya. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada perkembangan spesifik fobia, di antaranya yang pertama temperamen. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang menunjukkan penghambatan perilaku atau behavioral inhibition memiliki risiko lebih tinggi untuk berbagai gangguan kecemasan termasuk spesifik fobia. Yang kedua, genetik. Orang yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan kecemasan atau fobia lebih mungkin mengembangkan beberapa jenis fobia. Yang ketiga, experience. Pengalaman stres atau traumatis juga dapat berperan dalam pembentukan fobia. Satu kejadian digigit anjing misalnya, dapat berperan dalam perkembangan rasa takut terhadap anjing. Fobia ini bisa disembuhkan dengan treatment yang tepat, meliputi yang pertama, medikasi atau obat. Biasanya sih nggak hanya ini aja, namun dibarengi dengan psikoterapi. Obat diresepkan untuk membantu penderita mengatur reaksi fisik dan emosinya yang terkait dengan fobia. Yang kedua, psikoterapi. Banyak terapi yang bisa digunakan untuk mengatasi gangguan ini. Namun, 2 terapi yang paling umum digunakan adalah exposure therapy dan cognitive behavioral therapy. Exposure therapy melibatkan pemaparan bertahap dan progresif terhadap objek atau situasi yang ditakuti. Jadi, si penderita dihadapkan dengan objek atau situasi pemicu fobianya. Pemaparan tersebut dipasangkan dengan strategi relaksasi sampai reaksi ketakutannya berkurang atau hilang.
Cognitive Behavioral Therapy membantu penderita belajar mengidentifikasi dan kemudian mengubah pikiran negatif otomatisnya yang berkontribusi pada reaksi fobia. DSM-5 juga menyebutkan bahwa orang dengan gangguan spesifik memiliki resiko tinggi untuk bunuh diri. Fobia-fobia ini juga umum terjadi bersamaan dengan kondisi kesehatan mental seperti panik disorder, PTSD, dan gangguan akibat penggunaan zat tertentu. Oleh karenanya, ayo jangan sepelekan dan jangan ejek mereka. Adalah penting bagi mereka mendapat treatment yang tepat. Jadi sekarang udah lebih paham dong kalau fobia itu bukan cuma sekedar rasa takut, dan kita juga harus lebih aware dan empati kepada para penderita fobia mulai dari sekarang. Tulis di kolom komentar topik psikologi apa lagi yang ingin kalian pahami lebih lanjut. Thank you for watching and I'll see you guys in the next video.